Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert akan memanggil setidaknya 27, mulai dari yang biasa dipanggil, yang baru dan masih fresh seperti diaspora baru maupun yang sudah lama. Yang dulu nggak dipanggil bisa comeback. Semua yang punya darah Indonesia serta mau bersaing punya kesempatan yang sama untuk membuktikan kualitas. Jadi Patrick Kluivert itu sangat terbuka untuk memantau siapapun jika dilaporkan punya potensi untuk dicoba bersama. Jadi para istilahnya pelatih kepala setidaknya sudah menunjukkan pemantauan kepada pemain abroad dan pemain liga lokal secara langsung. Namun bukan tak mungkin pemain-pemain lain yang sulit dijangkau juga dipantau di belakang layar alias dipantau secara diam-diam, karena pemain-pemain yang berada di Liga Thailand, Malaysia, Inggris, Denmark dan lain-lain sebagainya tentu tak memungkinkan buat dihampiri secara langsung. Jadi terus yang kedua, pemain yang dipantau secara diam-diam sudah disebut oleh Pak Sumarji, entah keceplosan atau sengaja dibongkar. Jadi ketua badan tim nasional ini dengan jelas menyebutkan Elkan Bagot juga Samdi Ramdhani yang sedang di dalam pemantauan Patrick Kluivert. Sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil dan tidak dipanggil ya. Semua kami pantau termasuk Elkan Bagot dan Samdi Ramdhani. Semua pemain yang sempat enggak dipanggil kemarin itu berpeluang dipanggil lagi, pasti seperti itu yang akan terjadi, tegasnya Pak Sumarji kepada awak media di liputan6.com. Yang perlu diketahui, Elkan Bagot sudah setahun lebih tak pernah masuk Garuda tim ya, akibat konflik pribadi dengan pelatih Sintayong. Namun kini semua itu sudah tuntas, fokus pelatih baru ya, Patrick menjadi prioritas yang diutamakan untuk bersama kembali membangun tim yang solid menuju Piala Dunia. Nah, sementara Samdi Ramdhani kini bermain bersama Sabah FC di Liga Malaysia, juga punyakan sekali lagi untuk bekerja lebih ekstra, mengingat dirinya sedang dipantau. Ya, masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya pantas masuk dalam Garuda tim. Yang direncanakan ada 27 pemain yang akan dipanggil ya. Sehingga pemain-pemain yang mempunyai main reguler di klubnya itu yang diutamakan. Dan kita tahu Samdi Ramdhani kan termasuk berkontribusi terhadap Sabah FC ya, sebagai penyerang asing di Liga Malaysia. Lumayan menyolok dengan mencatatkan ya, 6 gol dari 16 laga di semua kompetisi sejauh musim tahun 2024-2025. Kontranya yang bertahan sudah 5 tahun juga menjadi bukti akan mental abroad yang kuat bagi Samdi Ramdhani. Sebab jarang-jarang ya ada pemain Indonesia yang dikontrak dalam jangka waktu yang lama bersama klub asing. Kebanyakan semusim atau 2 musim cabut, entah karena kualitas ya nggak sesuai atau karena sang pemain yang nggak punya mental bersaing. Seperti itu. Jadi Samdi ini salah satu talenta yang cukup baik ya, layak diberikan kesempatan untuk timnas
Indonesia. Nah, ada berita yang cukup menggembirakan juga terlepas dari itu, bahwa Jero Endeavour yang juga punya kemungkinan besar akan dipanggil pada match Maret belakang ya. Jadi belakang-belakang ini banyak dibicarakan di media-media Belanda ya, mendapat banyak sorotan karena ternyata bakatnya sudah diakui oleh tim-tim besar ya, dan dia juga bisa kemungkinan dipanggil oleh tim Belanda ya. Dan perlu diingat, Jero juga dipantau ya, ternyata legendaris Belanda Van de Boer pernah mengulik atau pernah menceritakan masalah kualitas gelandang 28 tahun ini, di mana pelatih asal Belgia ini ternyata merupakan salah satu orang yang berpengaruh bagi karir Jero. Sebab ketika itu masih muda, mereka pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam. Saat masih muda, Jero setidaknya memainkan 67 pertandingan di bawah asuhan Van der Boer. Nah, melihat kemampuan Jero selama dilatih di Ajax dulu, Van der Boer ternyata sangat amat yakin akan kualitas yang dimiliki Jero, sehingga pernah merekomendasi ya, untuk pemain keturunan Indonesia ini untuk bergabung ke timnas Belanda ya. Saya pikir Jero itu bisa dengan pantas ya untuk masuk ke klub Belanda, itu kata Van der Boer ya. Nah, itu berarti luar biasa. Nah, itu dikutip dari suara.com ya. Sejatinya Jero memang sempat dipanggil skuad utama Belanda, hanya saja tak mendapat kesempatan lebih dan lebih sering disingkirkan atau pemain-pemain lain sebagai cadangan ya. Hanya melakukan 3 kali pertandingan ya bersama Van der Boer ya, sehingga dengan ini dia memutuskan untuk berbelok langkah menuju timnas Indonesia ya. Mudah-mudahan Jero betul-betul cepat diproses, karena bukan tidak mungkin karena ada perkembangan yang baik Jero nanti akan direkrut oleh tim Belanda ya. Saya pikir secepatnya ya. Ini kan dalam rangka pemenuhan berkas-berkasnya ya, dan kemungkinan ya, ini kemungkinan PSSI senangannya kan bergerak diam-diam. Bisa juga terjadi di bulan Maret nanti Jero sudah main, karena informasi terakhir bahwa kelengkapan dokumen Jero itu sudah lengkap ya. Mudah-mudahan ya, kita doakan nanti bisa sama-sama bermain di tengah sama Tom Haye, sehingga posisi tengah betul-betul kuat ya. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.